Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke Polo-Polo, di cerita kali ini aku lebih pingin Polo-Polo itu menjadi orang yang terlibat dalam kejadian ini. Jadi bayangkan kalau Polo-Polo ada di TKP, kira-kira yang salah siapa? Oke, langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2003 di sebuah kolam renang. Jadi bayangkan aja Polo-Polo lagi mainan di kolam renang gitu ya. Nah, enak-enak nyantai-nyantai gitu. Tiba-tiba Polo-Polo menyaksikan ada anak putri yang terlihat sekitar berusia 9 tahun itu ngambang di kolam renang situ dalam kondisi jelungup. Apa yang ngomongnya? Ya pokoknya gini loh, apa sih bahasa Indonesia ya? Jelungup. Ya pokoknya jelungup. Nah, seketika itu orang-orang langsung teriak tuh, ada anak tenggelam. Dan untungnya lifeguard yang ada di situ langsung mengeluarkan anak itu dari kolam renang dan langsung melakukan CPR. Untungnya anaknya itu menyadarkan diri dan seketika itu ternyata ada orang yang udah manggil ambulans juga langsung dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Tetapi yang disayangkan adalah ternyata anaknya ini tidak berhasil diselamatkan alias meninggal di rumah sakit. Dan anak itu sebenarnya tidak datang sendiri ke kolam renang itu. Dia itu datang dengan mamanya dan juga kakak perempuannya. Jadi anak yang meninggal ini berusia 9 tahun, kakak putrinya berusia 11 tahun dan datang juga bersama dengan mamanya beserta keponakannya. Jadi bisa dibilang ada 1 orang dewasa dan 3 orang anak gitu ya. Jadi anaknya dan juga keponakan gini. Nah, orang tuanya alias mamanya ini bilang ini merupakan kecelakaan yang terjadi karena kolam renang tidak menyediakan lifeguard yang cukup. Alias kolam renang itu kurang siaga, lifeguardnya itu kurang memantau dengan baik. Alias ini kesalahan dari kolam renang. Kalau pihak kolam renang udah menyediakan lifeguard dengan lebih baik dan lebih siaga, seharusnya putrinya tidak meninggal katanya. Jujur kolam renang ini bukan kolam renang yang bahaya atau gimana, tapi cukup umum kan ya ada orang yang meninggal akibat tenggelam di kolam renang. Sehingga pertamanya di daerah situ dari kepolisian dan juga pemerintah daerah situ tidak melihat kasus ini sebagai kasus yang spesial. Dan juga cukup banyak orang-orang yang kaget karena kejadian itu di kolam renang. Nah, akhirnya polisi mulai melakukan pemeriksaan. Tetapi saat mau dinyatakan yang bersalah itu adalah pihak kolam renang, ternyata lifeguard yang tadi pertama kalinya mengeluarkan anak itu membuat kesaksian kayak gini lifeguardnya. Pak polisi, ini sedikit aneh buat saya, tapi saya rasa perlu saya sampaikan. Jadi ini saya mau bilang, biasanya kalau orang tenggelam di kolam renang alias di dalam air, biasanya ketika kita selamatkan dan kita lakukan CPR, itu karena airnya itu masuk ke dalam paru-paru. Hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka mau menyadarkan diri adalah kayak mengeluarkan air, kayak batuk air seperti yang kita lihat di film-film ataupun di drama-drama terus keluar air dan baru menyadarkan diri. Tapi Pak polisi, waktu itu anak itu tidak memuntahkan ataupun mengeluarkan air saat menyadarkan diri. Yang artinya kemungkinan anak itu masuk ke dalam kolam renang dalam kondisi yang sudah tidak baik dan pingsan di dalam kolam renang, bukan tenggelam di dalam kolam renang. Memang ini masuk akal, tapi tidak bisa diterima sepenuhnya. Akhirnya dari kepolisian dan juga kejaksaan memutuskan untuk coba mengotopsi anak ini dan juga memeriksa apa penyebab kematiannya. Ya toh, benar toh. Kalau misalnya memang meninggal akibat tenggelam, pasti di dalamnya ada air ataupun kondisi fisiknya berbeda. Dan ketika diotopsi, ternyata ada sedikit yang aneh. Sama seperti yang bisa kita bayangkan, kalau orang itu baru meninggal seharusnya itu warnanya gimana? Merah atau merah darah gitu kan, kayak masih seger gitu loh istilahnya. Tapi ketika diotopsi, anak ini warnanya itu ternyata udah tidak terlalu merah segar, alias merah ke merah mudahan, yang mengartikan bisa jadi anak ini kondisinya sudah cukup tidak baik. Dan juga dokter menuliskan bahwa kemungkinan besar anak ini meninggal akibat kekurangan oksigen dalam tubuhnya. Jadi kadar oksigen dalam darahnya itu sedikit rendah dibandingkan normalnya. Jaksa yang menangani kasus ini cukup curiga dengan kasus ini, tapi dia itu nggak ada bukti. Dan dia memutuskan untuk mulai coba berbicara dengan anak putri pertama dan juga keponakannya. Dek, sebelum adik kamu meninggal itu kamu ngerasa nggak sih ada hal yang aneh atau gimana gitu? Pertamanya kedua anak itu, keponakan sama anak pertamanya bilang enggak sih. Oh, tapi
ada satu hal yang saya ingat Pak Jaksa gitu. Apa? Dia itu mamerin dia dapat minuman dari mama, tapi yang dapat cuma dia. Saya sama saudara saya nggak dapat, yang dapat cuma dia. Dia sih bilang dapat dari mama, cuman disuruh nggak boleh pamer ke kita, tapi dia pamer ke kita Pak Jaksa. Mendengar itu, Jaksa langsung coba memeriksa CCTV ataupun kamera yang terinstal di kolam renang itu. Dan sayangnya tidak terekam dengan baik ataupun tidak ditemukan momen saat ibunya ini memberikan minuman ataupun adegan-adegan yang disampaikan oleh putri ataupun keponakannya ini. Jaksa terus mencari saksi. Dan ternyata ada satu lifeguard yang berhasil menyaksikan momen saat ibunya ini memanggil anaknya ke arah ruang ganti. Dan di CCTV itu terekam kalau ada tangan yang memanggil. Nah, dan untungnya jaksa itu juga berhasil menemukan sebuah kesaksian lain yang juga membuktikan bahwa ada kemungkinan ibunya ini memberikan minuman hanya kepada putri keduanya ini. Ternyata lifeguard yang pertama kali menyelamatkan anak itu, dia itu sempat tanya, "Dek, kamu ada minum apa?" gitu. Tadi saya dikasih minuman sama mama, cuman mama bilang jangan pamer ke siapa-siapa, cuman minum itu. Jadi ada beberapa kesaksian yang sinkron dan di CCTV ditemukan pula adegan saat mamanya ini memanggil putri keduanya. Dan diduga mamanya ini memberikan minuman kepada putri keduanya dan bilang, "Ini minuman cuman buat kamu ya, jangan kamu beritahu ke kakak kamu atau saudara kamu ya, nanti mereka iri. Jadi ini cuman buat kamu, khusus buat kamu dari mama." Bilang kayak gitu. Dan setelah minum itu nggak lama anak ini ditemukan tenggelam di kolam renang itu. Dan dengan itu polisi mencurigai ada kemungkinan ibunya sendiri yang meracuni putrinya gitu. Tapi itu kan cuma minuman, jadi nggak bisa dibuktikan kalau ibunya ini benar-benar merupakan pelaku dari kejahatan kali ini. Sehingga jaksa itu mulai memeriksa lagi, diperiksa. Jaksa berhasil menemukan sebuah hasil rekaman telepon yang sedikit mencurigakan, yaitu saat ibunya ini telepon dengan pacarnya. Jadi suaminya ini udah meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi dia itu ada pacar saat itu. Nah, pacarnya sama dia itu telepon, dan pacarnya itu ada bilang kayak gini di telepon, "Loh, kamu kasih obat lagi lah." Ada satu kalimat itu. Jaksa mulai mencurigai, kamu kasih obat lagi dah. Ada kata lagi dan juga kata obat. Ini membuat jaksa curiga, bisa jadi ini bukan kejadian pertama. Akhirnya jaksa itu mulai melihat rekor kehidupan orang ini. Suaminya siapa, temannya siapa, dia dulu pekerjaannya apa, semuanya itu mulai diperiksa. Dan ternyata ibunya ini gak terlalu lama, beberapa hari yang lalu itu mendaftarkan asuransi kematian untuk putri keduanya. Dan bahkan ibunya itu waktu itu gak punya uang untuk bayar, sehingga mamanya itu ngutang sama agen asuransinya. Nah, ini membawa kecurigaan, apalagi biaya yang bisa dia terima itu mencapai 1 miliar rupiah kalau anak kandungnya ini meninggal. Ini udah mencurigakan dan jaksanya itu nggak berhenti di situ. Dia coba mundur lagi. Dan ternyata ibunya ini pertama kali menikah di tahun 1992. Dia itu menikah sama suaminya, tapi suaminya meninggal di tahun 2001. Dan ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, perempuan ini selingkuh atau punya pacar lain mulai tahun 1998. Dan di tahun 2001, lebih tepatnya 1 Desember, suaminya ini meninggal akibat keracunan makanan. Nah, dia periksa lagi, kenapa orang ini meninggal, kan ada daftar kematian seseorang di rumah sakit. Dia periksa, ternyata tertulis bahwa waktu itu suaminya ini datang ke rumah sakit dan istrinya bilang, "Oh, nggak tahu, habis makan dia keracunan," gitu. Dan saat dokter periksa, diduga dia ini keracunan makanan, lebih tepatnya karena seafood yang sedikit membusuk gitu. Sehingga jaksa ini tanya ke si perempuan, "Saya periksa ternyata suami kamu meninggal di tahun 2001 ya, karena keracunan. Ini kenapa ini?" Ibunya ini bilang, "Oh, waktu itu gini Pak Jaksa, jadi saya tuh dapat hadiah kimchi dari tetangga saya. Oke, bukan saya yang buat, saya ini dapat hadiah. Nah, kimchi ini di situ itu ada seafoodnya. Jadi memang ada beberapa seafood yang juga diisi seafood, misalnya udang ataupun oyster gitu ya. Nah, ibunya bilang, "Oh, waktu itu saya dapat kimchi yang ada oysternya. Jadi oyster segar sama kimchi. Ini nggak aneh, kadang memang ada, cuman mahal, jadi orang jarang buat kayak gitu ya. Nah, kayaknya oysternya itu busuk ataupun ya agak rusak gitulah, kondisinya udah nggak bagus. Nah, suami saya makan sehingga meninggal." Nah,
Jaksa itu mulai meriksa, ini masuk akal nggak sih? Dan ternyata ini sedikit tidak masuk akal, karena kalau seafood ataupun makanan segar itu mulai busuk, baunya itu nyengat banget, sehingga orang itu nggak bakal makan. Kita bakal kayak, ini kayaknya aneh deh. Mencicipi dikit pun pasti mulai ada rasa curiga gitu. Dan melalui kematian suaminya ini, dia itu berhasil mendapatkan uang sekitar 30 juta Korea won. Oke, jadi dia itu punya suami yang meninggal, yang katanya karena keracunan makanan, tapi istrinya berhasil mendapatkan uang 30 juta Korea, sekitar 450 juta rupiahan. Nah, di situ jaksa itu udah mulai yakin, ini orang kayaknya udah nggak pertama kali membunuh orang. Nah, dia periksa lagi di tahun 2002, sekitar 8 bulan setelah itu, lebih tepatnya bulan Agustus, temennya itu ada yang meninggal juga. Jaksa ini mulai curiga sehingga mendatangi keluarga korban. Jadi temennya si ibu ini kan meninggal. Nah, keluarga korbannya ini didatangi dan ditanyai. Ternyata suaminya itu masih hidup dan ditanyai, Bapak, kami dari kejaksaan, kami sedang memeriksa ibu ini. Saya lihat dari rekor pemeriksaan dan juga rekor data yang ada, ternyata istri Bapak ini meninggal di tahun 2002 bulan Agustus. Boleh saya tahu Pak, kejadian waktu itu seperti apa? Bapaknya ini langsung bilang, saya itu curiga sama si ibu itu dari dulu. Itu teman dekat dari istri saya. Bener itu teman dekat. Tapi aneh banget Pak Jaksa. Jaksanya langsung mulai catat. Kenapa Pak? Coba diceritakan. Dia bilang kayak gini. Jadi pada hari itu saya ingat betul. Istri saya itu pergi beli kue tar dan dia bilang mau membagikan setengah ini ke ibu yang itu. Nah ya kan mereka itu memang teman dekat. Jadi saya biarkan. Tapi gak lama dia balik rumah, saya masih ingat betul istri saya itu manggil saya dan bilang, Yang, lihat aku. Dan seketika itu, istri saya itu langsung pingsan ke depan gini dan meninggal hari itu juga. Dan waktu saya bawa ke rumah sakit, dia itu meninggal dengan faktor kematian yang sedikit kurang jelas, yang katanya ada kerusakan metabolisme dan lain-lain. Nah, sampai di situ sih saya sedikit curiga, tapi saya nggak bisa bilang apa-apa karena orang terakhir yang istri saya temui ya orang itu nggak ada 10 menit, 5 menit yang lalu. Tapi yang bikin saya lebih curiga lagi itu ini Pak. Ternyata istri saya itu juga terdaftar asuransi yang saya sendiri nggak tahu. Dan yang mendapatkan uang itu orang itu Pak. Saya sendiri nggak tahu loh Pak. Kan aneh, saya suaminya itu nggak tahu. Ternyata kalau istri saya meninggal, ada orang yang dapetin uang. Dan itu bukan saya, tanpa sepengetahuan saya Pak. Nah, jaksa yang mendengar info ini langsung diperiksa. Ternyata betul. Temennya ini terdaftar asuransi sekitar 3 bulan sebelum kematian. Dan orang yang bisa ngeklaim duit ini adalah si ibu ini. Dan diperkirakan dia itu bisa mendapatkan uang sekitar 1 miliar rupiahan. Dan ternyata waktu jaksa mau periksa lebih dalam lagi, ternyata dari pihak asuransi pun sudah mulai curiga. Mana ada orang daftar asuransi nggak ada 3 bulan, yang sebenarnya sehat meninggal, dan udah gitu yang terima duit itu bukan keluarga. Sehingga dari pihak asuransi pun itu sempat curiga. Dan waktu diperiksa, ternyata cara daftarkannya pun ini sedikit salah. Seharusnya kalau kita mau daftar asuransi kan, aku mau daftar asuransi kesehatanku kan harus ada tanda tanganku ya. Atau ya maksudnya keterangan bahwa aku itu pingin. Ternyata yang daftarkan asuransi si temannya ini adalah si ibu ini. Dia telepon ke perusahaan asuransi dan dia ini berakting ataupun berpura-pura seolah-olah dia ini temannya dan mendaftarkan asuransi bilang kalau dia meninggal yang dapat uang ini teman saya ya, alias dirinya sendiri. Dengan ini polisi jadi yakin ini orang sudah lumayan sering melakukan pembunuhan. Dan akhirnya setelah diperiksa, kemungkinan besar orang ini melakukan pembunuhan menggunakan bahan kimia yang bernama cyanida. Mungkin dari kita udah nggak terlalu asing karena udah pernah kita lihat di berita dan juga sering muncul di Detektif Conan. Dan diakibatkan itu, perempuan ini masih dipenjara hingga saat ini. Tapi foto ataupun identitasnya ini tidak dibuka kepada publik, sehingga tidak ada foto yang bisa aku tunjukkan. Nah, Polo. Sebenarnya aku itu udah sering banget mikir kayak gini, tapi nggak tahu kalau ini benar atau enggak. Aku nggak tahu kalau di Indonesia kayak apa. Tapi kalau Direktorat Pajak di Korea, mereka itu mainnya malah kebalik. Jadi misalnya nih ada orang yang diduga dia itu nggak bayar pajak ataupun menyembunyikan harta gitu ya. Direktur pajak itu bilangnya gini, oh kamu menyembunyikan uang 200 M ya? Padahal sebenarnya mungkin 10 M.
Nah, karena dugaannya itu lebih besar sehingga pajaknya nggak masuk akal kan ya. Sehingga orang yang sebenarnya menyembunyikan uang ini bilang, nggak apa, sebenarnya 10M ini loh buktinya. Sehingga dia harus membuktikan kalau harta yang dia sembunyikan atau harta yang nggak dia laporkan itu sekian untuk mengurangi pajaknya. Alias dibilang kayak gini, oh kamu pembunuhnya ya? Yaudah, kamu masuk penjara. Kalau nggak buktinya mana? Malah dibalik sehingga orang tersebut yang harus membuktikan kalau dia itu benar-benar tidak membunuh. Nah, aku mikir kalau misalnya dari kepolisian melakukan kayak gitu, kayaknya kasus-kasus itu nggak bakal tidak terselesaikan. Ya toh, indahnya kayak gitu. Tapi di satu sisi aku juga mikir, betapa bahayanya kalau polisi memiliki wewenang kayak gitu. Orang yang nggak dia suka dikit mungkin, ataupun polisi yang tidak memiliki nilai etis yang baik, bisa saja semua orang dimasukkan penjara. Ya toh? Jadi kayaknya susah banget. Bisa-bisa kalau ada satu polisi yang punya maksud jahat, semua orang bisa dimasukkan penjara dengan dugaan yang nggak masuk akal. Jadi susah banget kayaknya jadi polisi karena harus membuktikan seseorang melakukan sesuatu tanpa masuk ke dalam otaknya, tanpa bukti yang tersiapkan. Dia harus nyari bukti sendiri dan harus mencari alasan kenapa orang ini. Ya jadi apa ya? Aku melihat kasus-kasus yang kayak gini itu sayang banget. Dan akhirnya, oh ya, aku tadi belum ngerangkum ya. Dan akhirnya orang ini masuk penjara dengan keputusan dari sidang dia itu membunuh putri dan juga temannya. Sedangkan untuk kematian suaminya, sidang melihat bahwa buktinya kurang cukup, ataupun apa buktinya kalau dia itu benar-benar menggunakan cyanida. Karena kejadiannya pun udah cukup lama dan hubungannya suami istri, jadi sedikit susah untuk dibuktikan. Agak gimana gitu toh, kayak nggak seger gitu toh. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Tapi untungnya gini, Rek, profiler dan juga polisi ataupun tim forensik di Korea itu bilang kayak gini. Siapapun melakukan kriminal dimanapun suatu hari bakal tertangkap karena teknologi semakin maju dan serpihan DNA sekecil apapun itu bisa menjadi bukti untuk menangkap pelaku. Oke, polo-polo, aku berharap paling tidak orang yang melakukan kejahatan kriminal kayak gini benar-benar tertangkap dan mendapatkan hukuman yang pantas agar kita semua bisa hidup di dunia yang tenang dan aman. Oke, polo-polo, terima kasih sudah nonton video kali ini, dan mungkin di video berikutnya tak ceritakan tentang kejadian pembantaian yang terjadi di kota Gwangju karena banyak banget yang minta Youth of May gitu itu. Oke? Ya, jadi terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di minggu depan.